Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatur Rahma dengan NIM F1C421012, Prodi Biologi R02. Di sini saya akan mensimulasikan percobaan, yaitu tentang gelombang tali pada mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Mardian Peslinov, SSI, MSI, untuk memenuhi ujian akhir semester. Tujuan dari praktikum saya di sini, yang pertama, mahasiswa dapat mengenali pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat atau percobaan A. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang atau percobaan B. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis pengaruh tegangan tali terhadap frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang atau pada percobaan C. Teori dasar, gelombang adalah getaran yang merambat, baik melalui medium maupun tidak melalui medium. Adapun contoh perambatan gelombang yang memerlukan medium itu seperti gelombang tali yang melalui tali, dan contoh gelombang yang tidak memerlukan medium yaitu gelombang listrik, gelombang magnet yang dapat merambat dalam vakum. Dilihat dari ketentuan sifat bentuknya, gelombang itu ada yang bersifat periodik dan ada yang bersifat non-periodik. Gelombang mekanik sendiri adalah sesuatu yang dapat dibentuk dan dirambatkan dalam zat perantara bahan elastis. Contoh khususnya seperti gelombang bunyi dalam gas, dalam zat cair dan padat. Gelombang perambatan elektromagnetik secara transversal terjadi antara medan listrik dan medan magnet itu menuju ke segala arah. Gelombang juga dapat didefinisikan sebagai energi getaran yang merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berpikir bahwa yang merambat dalam gelombang adalah getaran atau partikelnya, akan tetapi sedikit tidak benar karena yang merambat dalam gelombang adalah energi yang dimiliki oleh getaran tersebut. Di sini saya akan membacakan prosedur praktikum. Itu terdapat tiga percobaan, percobaan A, percobaan B, dan percobaan C. Langkah yang pertama, lakukan percobaan dengan membuka link di bawah ini. Kita blok terlebih dahulu, copy, salin link di Google Chrome, Ctrl V, Enter, kemudian Enter. Sini saya akan zoom di aplikasi Pad. Nah, di aplikasi Pad ini terdapat simulasi, yaitu fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian atau geografi, dan biologi. Karena di sini saya akan melakukan percobaan fisika tentang gelombang tali, saya klik fisika, simulasi fisika. Dalam fisika ini terdapat 22 resultan. Saya klik gelombang pada tali. Klik. Langkah yang kedua, pilih pada bagian osilasi. Kita klik osilasi. Berubah menjadi
berubah. Yang ketiga, pilih bagian tak berujung, karena pada bagian ujung terikat dan ujung bebas ini terjadi pada tali stasioner. Yang keempat, pilih redaman sebesar 0. Yang kelima, untuk percobaan pilih tegangan tali sedang, geser ke tengah. Yang keenam, aktifkan tanda penggaris. Nah, di sini terdapat tanda penggaris, terdapat dua penggaris. Penggaris yang ini digunakan untuk mengukur panjang tali dari arah ke sini sampai dengan arah ke sini. Dan penggaris yang ini digunakan untuk mengukur amplitudo, panjang amplitudo. Maka akan tampak hasil di bawah ini seperti ini. Kita apply, kita pause. Nah, untuk percobaan pada bagian A, frekuensi tetap 100,50 Hz. Terdapat dalam tabel pengamatan praktikum. Yang A, pengaruh amplitudo terhadap lambda dan V dengan frekuensi tetap. Frekuensi di sini saya misalkan 1,50 Hz. Ini 1,50 Hz. Kita misalkan amplitudo 0,52 cm. Tulis 0,52 cm. Kita apply. Kita pause. Nah, kita hitung gelombang. Kita tarik penggaris. Kita hitung berapa gelombang. 2,2. Tulis 2,2 cm. Nah, untuk mendapatkan hitungan cepat lambat gelombang itu menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi sini sudah didapatkan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda 2,2 dikali 1,50 sama dengan 3,3 Hz. Oke. Frekuensi di sini saya tetapkan 1,50 Hz dari kolom 1 hingga kolom 3. Kita pilih amplitudo 0,05 misalkan. 0,55 cm. Nah, kita apply. Kita pause. Maka panjang gelombang ini dari sini kita hitung yaitu 2,5 cm. Ingat, menghitung cepat lambat. Oke,
Untuk percobaan bagian C, tentukan tegangan tali dan frekuensi sesuai dengan tabel. Amati simulasi tersebut. Seperti pada percobaan A, ukurlah panjang gelombang yang terjadi. Hitung cepat rambat gelombang, kemudian catat dalam tabel. Di sini saya sudah membuat tabel. Dengan tali yaitu kecil, frekuensi 2, maka panjang gelombang teruskan, kita ukur dengan tali yaitu 2,3 cm. Ingat, dalam menghitung cepat rambat gelombang itu bisa mendengar lambda dikali frekuensi. Lambda 2,3 dikali 2 sama dengan 4,6 Hz. Yang kedua itu dengan tegangan tali sedang, misalkan amplitudo 0,69 nih. Maka panjang gelombang menjadi 2 cm. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4 Hz. Tegangan tali yang ketiga yaitu besar dengan amplitudo 0,80 misalkan. Satu koma dua cm. Berarti 1,2 dikali 2 sama dengan 2,4 Hz. Kita ingat dalam menghitung cepat rambat itu adalah sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita hitung 2,5 dikali 1,50 sama dengan 3,75 Hz. Oke. Misalkan amplitudo 0,36, 0,63 misalkan. Panjang gelombang kita aplikasikan terus kita hitung
0, 0,4 cm. Kita hitung 0,4 dikali frekuensi 1,50 sama dengan 0,6 Hz. Oke. Yang B, pada percobaan B, untuk percobaan bagian B, amplitudo tetap 6 cm. 6 cm. Variasikan nilai frekuensi, amati simulasi tersebut seperti pada percobaan A. Ukurlah panjang gelombang, kemudian hitung cepat lambat gelombang, kemudian catat dalam tabel. Oke. Misalnya kita amplitudo 6 cm. Kita pilih nih frekuensi 1,32 Hz misalkan. Panjang gelombang kita apply-kan, pause. Panjang gelombang itu sama dengan 1 cm. Cepat gelombang, maka ingat dalam mencari rumus cepat lambat gelombang, V sama dengan lambda dikali frekuensi. 1 dikali 1,32 sama dengan 1,32 Hz. Yang kedua, kita misalkan frekuensi 1,49 Hz. Kita apply-kan, kita pause-kan, tunggu gelombang. Tetap 1 Hz. Maka hasilnya 1,49 Hz. Oke, yang ketiga, misalkan frekuensinya 1,69 Hz. Panjang gelombang kita apply-kan, maka diperoleh hasil 0,4 Hz. Maka lambda 0,4
0,4 dikali 0,4 dikali 1,69 sama dengan 0,676 Hz. Oke, pembahasan pada praktikum simulasi gelombang kali. Pada simulasi yang dilakukan melalui eksperimen menggunakan WebPad Simulation, ini diperoleh data sebagai berikut. Percobaan A, pada saat menentukan pengaruh amplitudo dapat dibuat nilai 1. Frekuensi 1,50 Hz, rendaman 0 dengan kondisi sedang dan amplitudo dibuat 0,52 cm, panjang gelombang 2,2 cm, maka rumus dalam mencari cepat lambat gelombang V sama dengan lambda dikali F, yaitu 2,2 cm dikali 1,50 Hz sama dengan 3,3 Hz. Yang kedua, frekuensi 1,50 Hz, rendaman 0 dengan kondisi sedang dan amplitudo dibuat 0,55 cm, panjang gelombang 0,55 cm, maka rumus dalam mencari cepat lambat gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 0,55 cm dikali 1,50 Hz sama dengan 3,75 Hz. Yang ketiga, frekuensi 1,5 Hz, rendaman 0 dengan kondisi sedang dan amplitudo dibuat 0,63 cm, panjang gelombang 2,5 cm, maka rumus dalam mencari cepat lambat gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 0,63 cm dikali 1,50 Hz sama dengan 0,6 Hz. Pada percobaan B, pada saat pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo 6 cm, maka satu amplitudo 6 cm, frekuensi 1,32 Hz, panjang gelombang 1 cm, maka cepat lambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 1, cm dikali 1,32 Hz sama dengan 1,32 Hz. Yang kedua, amplitudo 6 cm, frekuensi 1,49 Hz, panjang gelombang 1 cm, maka cepat lambat gelombang sama dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 1 cm dikali 1,49 Hz, itu 1,49 Hz. Yang ketiga, amplitudo 6 cm, frekuensi 1,69 Hz, panjang gelombang 1 cm, maka cepat lambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi 1 cm dikali 1,69 Hz sama dengan 0,676 Hz. Kesimpulan pada percobaan simulasi ini, satu, hubungan antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombang tali adalah gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi atau V sama dengan F per lambda. Semakin besar frekuensi suatu gelombang, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Massa beban mempengaruhi panjang gelombang, dan cepat lambat semakin berat beban, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin besar, semakin cepat, sehingga cepat lambatannya juga semakin besar. Yang ketiga, semakin besar frekuensi gelombang yang diberikan, maka semakin kecil pula gelombang yang dihasilkan, sehingga frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Adapun link dari WebPad ini sudah telah. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, perkataan. Saya kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.